Sang surya telah bersinar, syahadat dua melintang, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Untuk mengawali acara yang sangat mulia ini, marilah kita awali dengan membaca Ummul Quran. Al-Hadiyah biridwallahi ta'ala bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب
الألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak yang kami hormati, pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menaunkan hati kita, menempatkan langkah kita untuk hadir bersilaturahim insyaallah di hari yang penuh barokah ini dan di tempat yang insyaallah penuh baik. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, tentu saya sudah sepantasnya menyebutkan satu persatu para hadirin yang hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati pertama teman-teman yang mewakili, Bapak Kapolsek yang mewakili, Bapak Danami yang mewakili hari ini adalah Bapak Bisa, selamat datang Bapak. Kemudian Kepala KUA yang mewakili, dan kami azmi yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia dan pengurus resmi Karangposo. Insyaallah kita bersama yang mulia pada hari ini dan insyaallah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari beliau. Ketua Dewan Masjid Indonesia dan pengurus resmi Karangposo, Ketua Majelis Wakil Cabang NU Karangposo, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Karangposo, Ketua LDI Karangposo, Kepala Desa Tegalgondo atau yang mewakili peserta perangkat desa, Ketua DPD dan DPD Desa Tegalgondo, Ketua NU Ranting Tegalgondo, Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Tegalgondo, dan Ketua Takmir Masjid Sekecamatan Karangposo, serta tentu insyaallah Ustaz yang akan memberikan tausiah pada hari ini adalah Ustaz Ahmad Fatoni CMAG. Beliau adalah dosen prodi pendidikan bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus Ketua Majelis Ulama Kecamatan Daud. Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian yang insyaallah menghormati, tentu kami sangat berbahagia masjid kami dihadiri insyaallah oleh para pejuang-pejuang masjid. Perlu kami sampaikan masjid ini di bawah naungan pimpinan pusat Muhammadiyah baru berumur 2-3 tahun. Perlu kami laporkan kepada Ketua MUI dan Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Karangposo bahwa insyaallah kami punya 4 sampai 5 paket pengajian setiap pekannya. Pengajian himpunan Tarjih Muhammadiyah, pengajian kitab tauhid, kemudian pengajian kitab Nasoin Libat dari Syekh Imam Nawawi Bantani, kemudian pengajian Sirah Nabawi dan Sirah Khulafaur Rasyidin, kemudian kajian kitab Karabiyatul Aula, dan pengajian-pengajian tentatif tergantung permintaan jamaah. Dan kemudian kami juga punya pengajian dari rumah-rumah yang dilaksanakan setiap bulan.
Perlu kami laporkan, insya Allah masjid ini juga bersama dengan pimpinan Radhi Muhammadiyah, memiliki TPG yang kemudian kita kelola bersama-sama, insya Allah sekitar 50 sampai 60 santri yang belajar insya Allah Al-Quran. Kemudian kami memiliki paket beasiswa untuk para siswa anak-anak kita dari SD sampai SMA. Saat ini mencapai 10 siswa yang kita berikan santunan beasiswa setiap bulan beserta tentatif untuk adik-adik kita yang sedang melaksanakan kuliah di perguruan tinggi. Kemudian kita punya paket pembagian sembako untuk keluarga-keluarga dan jamaah sekitar Masjid Nisa Surya, yang intinya kami berharap masjid ini tidak hanya sebagai tempat sholat, tetapi kami punya jadwal masjid makmur memakmurkan pusat peradaban dan insya Allah solusi dari setiap masalah kita. Kita berharap yang datang ke masjid ini tidak hanya datang pusing dan berdoa, tapi pulang selesai masalah ini insya Allah. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Intinya kami berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Bapak semuanya. Insya Allah hari ini kita dulu bersama di masjid ini dan kami berdua kita akan bersama-sama bergandengan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya kita hanya berbeda mungkin sedikit saja, tapi persamaan kita sangat banyak. Maka persamaan itu yang akan membawa kita mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami berterima kasih dan mohon maaf jika penyambutan kami, tempat kami, kemudian hidangan kami kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, hati kami lebar, luas, insya Allah menerima kehadiran Bapak-Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qarraba man ihtarahu ila hadrati munajatihi. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil Muhammad. Ma'asyiral hadirin, kepada jajaran pengurus Masjid Ulama tingkat kabupaten hingga hadir yang kami muliakan, jajaran pengurus Masjid Ulama tingkat kecamatan Darmoso yang hadir juga yang kami hormati, jajaran pengurus Masjid Ulama tingkat perwakilan desa yang hadir juga yang kami hormati, tak lupa takbir wajib Sang Surya beserta jajaran yang kami nantikan. Mengawali apa yang akan kami sampaikan, pertama-tama mereka kita panjatkan ucapan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan Jumat ini keluarga besar takbir masjid Sang Surya dapat menyiapkan tempat dalam rangka pertemuan Masjid Ulama organisasi Masjid Ulama antara lain yang bertepatan di Desa Darmoso yang kami tempatkan di Purwodadi. Kami atas nama pengurus Masjid Ulama tingkat Desa Darmoso tentu kami mengucapkan ribuan terima kasih pada jajaran takbir Masjid Sang Surya beserta jajarannya yang telah menyiapkan sejauh mungkin. Walaupun kami tidak bisa bertemu dengan takbirnya, tapi kemarin malam saya datang. Dikarenakan saya sebagai ketua Ulama tingkat Darmoso, kami harus menemui takbirnya. Permasalahannya jangan-jangan takbirnya kami ditempati pengurus Kogan ini, sehingga kami kemarin ke sini. Sebelum hari datang dan setelah hari bertemu dengan jajaran semuanya. Kami tanyakan, sudah siap? Bupati jawab, lu siap nopo?
Tapi kalau dimanfaatkan mesti kalau keceli. Masuk kan kegiatan kurang sedino pengurusi kita kok. Tapi kami mengucapkan alhamdulillah semuanya sudah siap. Sehingga kami sampaikan, insya Allah kami jam 2 akan datang, akan membantu teman-teman dari perwakilan desa-desa. Jadi kami tadi menunggu sampai jam 2. Ternyata jam 2 saya di PPRI sudah akan dimulai. Ya. Tapi alhamdulillah juga kami sampaikan kemarin persiapan sudah semuanya kami jawab insya Allah kurang lebih 70 kemarin begitu. Oh sudah siap semuanya sudah siap. Kami tidak alhamdulillah bisa. Jadi pengurus biasanya kan cuma itu. Kalau jawabannya sudah siap pengurusnya alhamdulillah. Masalahnya pengurus tidak ada apa-apanya. Jadi takmir ditepati juga pengurusnya tidak memberikan apa-apa, tapi jawabannya alhamdulillah. Tapi dengan alhamdulillah kami bersyukur dapat bisa bersilaturahmi. Sebenarnya kegiatan ini kami juga belum pernah memberikan undangan di masjid ini karena masjid ini kan masih baru. Yang biasanya di Kalkondo mungkin Babatan, Ketangi, Kalkondo, Wonosari, terus Dawa. Semuanya tiap kegiatan saya beri undangan dimanapun. Tapi semuanya tiap undangan pasti apa Pak Eri? Jawabannya Pak Eri. Tiap kegiatan kami beri undangan. Kurang 3 hari 4 hari semuanya kami beri undangan. Tapi setiap kegiatan di mana kami lihat yang datang yaitu. Sebenarnya kegiatan kita akan menyatukan ukhuwah di antara organisasi kita. Maka Majelis Ulama tidak membeda-bedakan. Ingin Majelis Ulama pengurus ingin bersatu di antara yang ini yang itu termasuk kemarin itu kegiatan di Amal Bento diletakkan di Masjid LDI kemarin itu. Yang baru satu itu pertemuan pas di Amal Bento itu masjidnya juga baru. Alhamdulillah kami juga begitu. Sehingga seperti hotel persis. Saya masuk di masjid itu seperti hotel, lampunya enggak seperti ini. Kalau ini kan seperti masjid kita, seperti hotel, seperti kafe, wide gitu ya. Kami tidak pernah masuk di mana masjidnya. Sekarang kami setelah jurang ternyata tidak. Yang berdeta itu di mana? Di sana, di Jombut jurang itu perkiraan saya jurang itu kiri. Kan ada masjid berjalan, ternyata tidak kanan. Masuk kanan, saya cari di mana, ternyata masuk gang. Setelah masuk gang, kami gini. Kalau malam seperti kafe. Kalau lampunya dinyalakan semuanya, persis kafe. Hebat, kami alhamdulillah. Itulah kemajuan kita. Sehingga kita tahu, organisasi yang ada di Kartoso, kita tahu. Terus tidak membeda-bedakan inginnya termasuk menyatukan satu ukhuwah sesama muslim walaupun perbedaan ya perbedaan seperti itu tapi tidak ada. Intinya Majelis Ulama ingin menyatu, maka kegiatan di Desa Bodo kita letakkan di Masjid Syamsuriyah yang belum kenal, ini kan masih baru. Insya Allah nanti bulan depan akan kami beri undangan. Maksud saya ketika ada undangan, mohon masjid-masjid yang lain itu kalau undangan hadir walaupun 2 atau 3 ada hadir. Ketika nanti masjid itu datang semuanya hadir, tidak banyak-banyak, 2 itu kurang lebih. Kalau 2 sekecamatan Bondowoso kurang lebih paling sedikit 100 yang hadir. Itu perwakilan saja. Tapi kalau umpamanya masjid Sedargondo ada 8, terus yang hadir umpamanya masjid 2 orang 4, ya bisa gitu itu. Kalau kita tidak, warganya kanan kiri yang hadir. Kalau warganya kiri yang hadir, insya Allah banyak. Tapi kalau warganya yang kanan tidak hadir, kalau hanya perwakilan, maka kami Tegal Kedong mungkin yang hadir, yang perwakilan beras semuanya. Kalau yang ada hadir, sebentar ini kami mohon nanti di desa-desa kita usahakan bisa hadir, walaupun 2 atau 3. Ingin menyatukan dan apa yang disampaikan oleh pengurus Majelis Ulama dan DRI-nya, baru kita tahu program-program di dalam kegiatan keagamaan yang ada di Kecamatan Karangposo.
Terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Amir Masjid Syamsuriyah. Apapun yang telah diberikan, mudah-mudahan Allah memberikan balasan setimpal pahala dan sedekah dan semuanya. Dan kami mengucapkan terima kasih perwakilan dari organisasi-organisasi sekecamatan Bondowoso yang hadir, mudah-mudahan menjadikan kebaruan kita di bulan Dzulhijjah. Itulah yang bisa kami sampaikan. Ada kekurangannya, kami hanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina syafi'ina wa radi'a'ina Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati sedaya yang rawu betul sebutakan ke pokok keuangan atau tak ada sensornya keuangan yang absen sampai di situ. Alhamdulillah, membesar salam siswa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingkang sampun paring kenikmatan taufik hidayah serta inayah pun sehingga kami sedaya saged merawuhi acara silaturahim MUI MI dan Puspika Kecamatan Karangloso. Nanti kawasan walafiat sebetulnya wonten rubeto menapa-menapa. Mugi-mugi kedawan kula lan sedaya restu-restu dipunjalankan Allah atas pamaringan saya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam bagi para umat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kula lan sedaya senantiasa syafaat di yaumil qiyamah. Perbawa perahu yang lalu diangkat belum boten badhe matur kadang-kadang kalau ini mau apunten Bapak Kepala Desa pun saged rawuh. Kalau pas rawuh kok langsung ditunjuk apunten datang Pak Kades sebagai saged rawuh atau keluar dada kalau mewakili saking pemerintahan desa nyuwun agung pangapunten dan matur nuwun sanget atas waktu dan dipun sembataken tanggal sambutan dan mendukung sekali acara silaturahim antara organisasi yang tadi disampaikan oleh Ketua MUI Kabupaten Gus Romli Soleh. Antusias sekali pemerintah desa dan nomor itu lewatan kiranya kami dan pemerintah desa nyuwun ugi pangapunten wonten mawon kasih kula sampaikan pelakiri Nasrullahi wa fathul Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Dengan memuliakan para alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena terlalu banyak namanya yang tidak saya hafal Pak. Dan tidak memberi hormatan. Yang pertama adalah kita perjalanan muda dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di Masjid Syamsuriyah Tegal. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yang kita nanti syafaatnya di akhir. Kami terima kasih atas waktunya Bapak Amir diberikan kesempatan. Kami mewakili dan Ramil karena dari beliau ada keperluan yang mendadak, sehingga saya dituju untuk mewakili beliau.
Kegiatan ini alhamdulillah saya mendengarkan dari beliau tadi dengan terselenggaranya silaturahmi MUI DNI Muslikan karena Rasulullah. Ini salah satu mempersatukan kita sebagai umat Islam di wilayah Arab-Saudi, walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap Islam semua. Kami dapat amanah dari Dandim. Tadi sudah saya sampaikan kepada Bapak tadi, dapat amanah dari Dandim. Beliaunya ini ada kisah cerita. Beliau waktu itu tugas di Kediri sebagai dapil. Terus mendengar ada seorang muslim, ada orang yang muslim dekat sholat, dekat masjid. Kok tiba-tiba dia masuk Nasrani? Kok tiba-tiba masuk Nasrani? Ternyata sedikit itu orang kekurangan ekonomi, kebanyakan goyangnya di situ Pak. Jadi beliaunya ini diperhatikan sama orang Nasrani, berikan uang, berikan mie, diberikan sembako. Sedangkan yang di wilayahnya dekat masjid, seharusnya kalau mengamalkan wilayah masjid sini itu terlupakan. Akhirnya beliau tetap membedakan, ini kok ini Nasrani ini. Nah, aku padahal itu Islam ini kok dikasih, kok baik. Akhirnya kayaknya dia, ternyata orang masih lebih baik. Nah, ini satu untuk kita semua. Kita masih kita baik, masih kita megah, tapi di wilayahnya minta tolong ini ya, minta tolong jangan sampai jadi seperti itu. Kita keliling wilayah masjid, kita melaporkan orang yang kurang mampu, baik dari segi ekonomi, finansial, mau kita datang. Jangan sampai masjidnya baru tapi wilayahnya kekurangan. Nah, itu jangan sampai kita masjidnya bermegah tapi orang-orang tidak tersentuh. Jadi kan kita tadi sendiri Pak ya, kalau ada saudara kita masuk agama Nasrani, ini PR saya masih menyampaikan karena ini ya disampaikan komandan, tapi saya tetap cari waktu. Ya alhamdulillah ini sama Allah diberikan waktu untuk saya. Ini udah lama Pak, udah komandan dan dia sudah mau pindah beliaunya hampir 1 tahun, cuma saya belum diberi kesempatan untuk nyampaikan ini ke masjid-masjid. Kebetulan alhamdulillah ini pas kumpul seluruh dari masjid Arab Langsung. Jadi kita pesan itu mau ya, untuk sekitarnya yang kurang mampu, kita datangi, kita berikan sembako atau apa gitu.
kita sebagai manusia. Sekian dari kami mohon maaf atas kekurangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami seluruh pengurus MUI dan khusus mewakili Sofiasi Ketua PTGMI Kecamatan Nambogosok dan juga Wakil Ketua PTGMI Kabupaten Malang Kiai Haji Dr. Ahmad Fatoni. Terus ya, terus namanya Ahmad Fatoni. Mudah-mudahan kalian Pak Nurman itu Pak Nur Humaydi. Pak Nur Humaydi ini salah satu wakil ketua MUI Kabupaten Malang. Kalau kita nanti diwakilkan Pak Ahmad Fatoni. Terus ya, dan yang kami hormati seluruh takmir masjid yang ada di Kecamatan Karangposok. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita semua bisa berwajah bersilaturahim dalam rangka menyatukan ukhuwah Islamiyah khususnya yang ada di wilayah Karangposok. Syukur alhamdulillah yang kedua bahwa kita semua pada kesempatan siang hari ini berkumpul dengan beberapa macam bendera. Ada yang bendera Muhammadiyah sebagai saudara tertua yang lahirnya tahun 1912, tanggalnya 24 November Muhammadiyah, dan juga saudara NU sebagai saudara tertua kedua yang lainnya tanggal 31 Januari tahun 1926. Dan yang paling agak muda ini PDI yang lahirnya tahun 1972 3 Januari ya, 3 Januari 1972. Lalu Muhammadiyah, kalau MUI itu lahirnya 1975. Kalau di MUI itu lahirnya 22 Juli tahun 1972. Jadi lebih dulu PDI. Artinya bahwa MUI didirikan ini berada di atas semua golongan. Sehingga kenapa berdirinya MUI di MUI itu lebih akhir daripada ormas-ormas itu, karena memang ini sebagai bagian penting daripada perjalanan sejarah bahwa negara ini punya tanggung jawab untuk membina, menyatukan umat yang masing-masing itu punya organisasi kemasyarakatan. Sehingga kita itu kalau mendengar istilah ormas itu kita tidak hanya berorientasi atau berposisi hanya NU Muhammadiyah tidak, tapi ormas itu macam-macam. Oleh karena itu ketika baru-baru ini kita mendapatkan informasi di media televisi bahwa ada ormas yang membakar mobil polisi di mana di Garut. Jadi jangan sampai kemudian terprovokasi di NU Muhammadiyah oleh DI. Tidak. Ormas yang dimaksud adalah seluruh organisasi kemasyarakatan yang jumlahnya itu ribuan di Indonesia. Ada yang ormas berbasis keagamaan, ada yang berbasis sosial, dan juga yang lain-lain.
Seperti yang kemarin terjadi kan namanya GRIP. Apa GRIP itu? Ya GRIP Jaya Gerakan. Begitulah. Nah itu ternyata kemarin ada sebuah acara itu yang dimotori oleh Kesbangpol, itu juga memberikan pencerahan bagaimana ormas-ormas itu benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, yang fungsinya adalah mengayomi dan merukunkan masyarakat, sehingga tidak benar ketika ada ormas itu fungsinya memprovokasi, ya, memprovokasi. Kalau bahasa kita adalah ngobrol-ngobrol. Nah kita ya ingin ya di Karangploso khususnya ini nanti kita menjadi ormas yang fungsinya memprovokasi. Memprovokasi itu ada kalanya sering memunculkan perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu'iyah, atau kadang juga sering memunculkan perbedaan-perbedaan yang sifatnya pemikiran. Ketika dalam tatanan ini kita sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, ada Muhammadiyah, NU, FDI, ketika memberikan doktrin tentang ajaran keagamaan yang khusus kepada ormas, maka dipersilakan ketika dalam forum pengajian yang sifatnya adalah internal. Tapi ketika dalam forum yang sifatnya umum, di masjid-masjid yang sifatnya umum, di khutbah-khutbah yang sifatnya umum, jangan sampai kemudian kita memprovokasi satu ormas agar tidak suka dengan ormas lain, atau terlalu mengunggulkan ormas tertentu di hadapan ormas lain. Sehingga ketika kita berkomunikasi, berinteraksi ya, dalam satu arah dengan ormas satu keagamaan, maka sifatnya adalah kita memberikan pencerahan, ya, pencerahan bukan mengunggulkan ormas satu ormas yang lain, tapi memberikan pencerahan mana yang benar menurut ajaran agama, baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Tapi ketika berbicara tentang masalah-masalah yang furu'iyah, yang sifatnya adalah ikhtilaful umat, perbedaan umat yang tidak sampai mengakibatkan orang itu kafir atau derajatnya berubah menjadi keluar dari Islam, maka ini kita coba untuk kita hindari. Karena saya yakin semuanya kan ingin masuk surga. Ingin surga betul? Nah, ingin masuk surga ini tentunya dengan jalan masing-masing. Yang NU yang dengan keyakinannya, yang Muhammadiyah dengan keyakinannya, yang FDI dengan keyakinannya. Oleh karena itu ketika kita berkumpul bersama-sama dalam satu forum, sekiranya ada hal furu'iyah yang ketika berkumpul itu dilakukan kita sedikit mencederai kerumunan, maka sebaiknya kita tidak. Misalnya di RDI mungkin punya kekhususan amaliyah, yang ketika kekhususan amaliyah itu dilakukan bersama-sama di forum yang sifatnya adalah umum, nanti menyakiti yang lain, maka sebaiknya dihindari. Ya, begitu juga yang lain. Itu yang pertama. Sehingga fungsi utama daripada Majelis Ulama Indonesia dan juga Dewan Masjid Indonesia adalah berdiri di atas bendera-bendera ormas keagamaan Islam dalam rangka memberikan pencerahan dan mengayomi ormas-ormas yang ada menjadi satu pemahaman bahwa kita adalah ormas yang hidup dan berkembang di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi walaupun mungkin kita berbeda secara keyakinan agama, tapi kita tetap berada di dalam satu bendera merah putih, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya yakin nanti Ustaz Ahmad Fadhoni akan banyak menjelaskan tentang itu. Yang ketiga, sebagai informasi,
bahwa saat ini digerakkan percepatan sertifikat tempat ibadah. Dan percepatan ini tidak hanya difokuskan kepada ormas tertentu, tapi juga seluruh ormas yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah yang memang sudah diberikan mandat oleh Kementerian ATR, misalnya Malang dan sekitarnya. Ini diadakan percepatan. Yang percepatan wakaf ini disesuaikan dengan kuota. Ya, artinya kuota itu sesuai dengan jumlah tempat ibadah yang dimiliki oleh masing-masing. Kalau Muhammadiyah, ya tentunya lebih sedikit daripada NU. Kalau NU tentunya lebih banyak daripada NDII. Karena jumlah masjidnya paling banyak. Tapi tadi kami mendengarkan informasi dari Ketua PJ Muhammadiyah bahwa masjid ini sudah bersertifikat. Ya, sertifikatnya adalah Perserikatan Pusat Muhammadiyah. Dan masjid ini disertifikatkan dengan jalur pribadi. Artinya pribadi itu adalah dengan jalur umum, tidak melalui PTSL atau percepatan yang lain, tapi diproses secara mandiri, yang prosesnya kemudian dicantolkan kepada Badan Hukum Perserikatan Muhammadiyah, sehingga masjid ini secara resmi menjadi milik Perserikatan Pusat Muhammadiyah. Nah, ini sebenarnya patut untuk kita tiru, dalam arti ternyata masjid itu tidak harus menunggu hal-hal yang sifatnya gratisan, PTSL yang urus gratisan, baru kadang berbayar kan gratisan, tapi juga kadang tetap masih ada biaya ukur, biaya ini, biaya itu. Itu saya tanya, habis berapa? Itu dong, sekitar 6,5. Artinya uang 6 juta itu bagi sebuah masjid, karena digotong bareng-bareng, itu insya Allah bukan sesuatu yang berat. Ya, bagi sebuah masjid untuk mengeluarkan uang kotak amal kemaslahatan masjid, misalnya 6-7 juta, karena untuk legalitas, itu saya kira bukan sesuatu yang berat. Ya, karena uang masjid itu adalah uang umat yang dikumpulkan dari masyarakat, dari jamaah, sehingga nanti ke depannya kalau toh memang dalam program-program yang sifatnya PTSL, percepatan ini panjenengan semua misalnya tidak termasuk bagian daripada tempat ibadah yang mendapatkan kuota, maka saya sarankan ya untuk bisa ngurus sertifikat masjid atau musola yang ada. Ya syukur-syukur ketika proses percepatan ini semuanya tercover, semuanya masuk. Kalian itu ya diurusi NU, Muhammadiyah ya Muhammadiyah, begitu dengan FPI, maka semuanya bisa secara masif menyeluruh, bisa bersertifikat badan hukum ya, badan hukum. Dan saya yakin kalau Muhammadiyah itu secara administrasi lebih rapi. Insya Allah semua masjid yang berlabel Muhammadiyah itu bisa dipastikan sudah berbadan hukum Muhammadiyah. Sertifikatnya sudah tidak lagi berbunyi perorangan, nadirnya tidak lagi berbunyi yayasan atau perorangan, tapi sudah berbunyi Perserikatan Pusat Muhammadiyah. Ini kan beda dengan ini. Kalau masjid ini masjid terbanyak di Karangploso ini jumlahnya sekitar 85, Muhammadiyah itu hanya 4. Itu semua sudah berbadan hukum Muhammadiyah. Sang Surya sebelah ini Darussalam, Unut itu, dan Ihyaul Qulub dan Kiai Muhammad dan itu semuanya sudah berbadan hukum PP Muhammadiyah sejak mulai awal lahir dan didirikan. Nah, ini menurut saya hukum yang NU ini kadang sudah 10 tahun, sekian tahun, bahkan berdirinya tahun 60 sampai sekarang nggak ada sertifikatnya oleh karena itu ini salah satu pemikiran dari pemerintah melalui Kementerian ATR untuk mempercepat proses sertifikat badan hukum tempat ibadah. Di mana penting
sebuah tempat ibadah itu harus berbadan hukum, harus bersertifikat. Pentingnya adalah bahwa ke depan ini perkembangan zaman ini semakin tahun akan semakin berkembang, dan generasi ini semakin tahun akan berubah dan bahkan berganti. Nah, masjid itu posisinya rata-rata posisi yang strategis. Sang Surya strategis untuk ini, strategisnya hampir di muka, di dekat, bertiga. Nah ini kalau legalitas hukumnya tidak jelas, sertifikatnya tidak jelas, atas namanya tidak jelas, suatu saat ganti generasi, ganti orang, ganti pemimpin, memungkinkan dulu yang sempat mewakafkan ahli warisnya itu bisa saja untuk mengambil alih. Jangankan semuanya, makanya dan saya mendengar ada tokoh itu yang mengingatkan pada takmir. Ini bisa zaman kuliah. Waktu itu keadaan sampai meter. Keadaan sampai meter. Saya putih itu sebenarnya saya kekerap itu. Dan ini kan berarti apa yang disampaikan itu ada dua kemungkinan. Nomor siji ingin dijoni. Nomor loro, yo ingin diganti, fotonya kan. Nah, ini ke depan memungkinkan ketika ada kita tidak punya legalitas hukum. Termasuk ada masjid itu, ya, yang mungkin ketika proses penambahan lokasi itu akhirnya dan agak nyorok milik tetangganya atau milik yang punya rumah. Ya mungkin misalnya ini di seberangnya ada rumah, kemudian kalau rumahnya punya longgongan, yang longgongan itu sebenarnya miliknya rumah. Akhirnya ketika proses pembangunan masjid itu mungkin takmir masjid atau tukangnya itu tidak terlalu teliti sehingga akan dimajukan 1 meter. Jadi diam saja. Ya. Tapi setelah beberapa tahun, hampir 10, 20 tahun, 30 tahun, kalau orang tuanya menengahi, tapi ternyata mantu ngomong ini proses cerita bapak kemudian kakek sampai meter dan sampai meter musuh aku jenis juga jadi itu terima dari nah artos itu sertifikat itu penting sekali untuk memastikan legalitas hukum sebuah tanah masjid atau musola agar benar-benar aman di kemudian hari, tidak lagi menjadi milik perseorangan. Yang paling aman memang seperti Muhammadiyah ini, tidak ada masjid atau musola Muhammadiyah itu yang berwakaf dengan nadir perorangan. Ya, karena hampir semua aset milik Muhammadiyah itu adalah milik perserikatan. Nanti saya dikoleksi. Jadi hampir seluruh aset yang berlabel Muhammadiyah itu harus menjadi milik perserikatan. Ya, mulai rumah sakit, perguruan tinggi, masjid, klinik, apapun yang berlabelnya Muhammadiyah itu semuanya milik perserikatan Muhammadiyah. Nah yang kita yang mayoritas itu ini kadang masih banyak ketika hal-hal sifatnya itu masjid, lembaga yang sifatnya umum itu masih menggunakan nadir, nadirnya perorangan atau nadir kelompok masyarakat. Nah ini suatu saat ketika nadirnya sudah tiada atau salah satu dari kelompok masyarakat nadir itu telah tiada, maka harus diganti. Dan itu butuh proses ulang. Oleh karena itu, ini sebuah pembelajaran yang penting bagi kita semua bahwa percepatan wakaf dalam rangka untuk mengamankan aset-aset yang ada di wilayah kita, khususnya di wilayah Kabupaten Malang. Berasal dari kesini sampai asap. Jadi kalau balik. Yang selanjutnya bahwa di dalam proses sertifikat wakaf itu ada salah satu sertifikat wakaf masjid atau musola. Itu ada salah satu bagian yang tidak boleh terpisahkan. Apa itu? Yakni harus akta ikrar wakaf. Sehingga urutan-urutan ini harus betul-betul dipahami. Beberapa waktu yang lalu
Itu ada yang mencoba mengkontak kami, memberikan informasi. Ini ada orang mau wakaf, musolanya mau wakaf, yang ini masih jadi satu dengan sertifikatnya masih jadi satu dengan rumah pemiliknya. Nah ini kami ingin wakaf, tapi kami ingin terima gaji. Ini terima gaji itu, wis gak perlu urusi opo-opo, pokoknya saya ingin nanti ini termasuk pertal sertifikatnya menjadi milik saya dan milik milik yang kita wakafi. Dan ini kadang juga menyulitkan bagi orang yang diwakafi. Seharusnya ketika seseorang itu betul-betul ingin mewakafkan, maka juga harus berpikir dan bertanggung jawab bagaimana prosesnya, termasuk bagaimana sertifikat seperti namanya disiplin. Karena nyeplit sertifikat ternyata juga butuh biaya. Butuh biaya. Misalnya ada satu tempat yang ini milik satu nama orang, kemudian sebagiannya ini diwakafkan, maka sebenarnya nanti untuk mencapai sertifikat harus diseplit dulu. Oleh karena itu ada yang mencoba mensiasati. Di masjid ada yang mencoba mensiasati. Misalnya masjid Lebaran, masjid At-Taqwa, itu depannya itu ada orang mau wakaf, tapi wakafnya ini pelebaran masjid. Yang wakaf atau wakifnya punya tanah di sawah, punya tanah di sawah, ingin diwakafkan ke masjid untuk pelebaran. Akhirnya Nurudin yang punya rumah di situ, Nurudin punya rumah, akhirnya gelap dikateni mau tukar tambah oleh susu lah, rumahnya di tukar tambah dengan yang tanah ada di sawah, dengan perhitungannya menyesuaikan tukar tambah itu. Akhirnya tanah yang depan masjid itu sudah menjadi miliknya yang ingin wakaf ke masjid, tapi yang punya rumah dipindah ke sawah. Nah ini untuk proses AIW atau sertifikat ini kalau mengikuti aturan, maka tanah ini harus diberikan balik nama kepada orang yang mau wakif. Saya tangkap ya. Nah ini siasati. Ya namanya siasati ini. Jadi podo-podo ikhlasi, yang mau wakif juga ikhlas, kemudian yang tadi punya tanah ditukar itu juga menyadari, sehingga proses akta ikrar wakaf menggunakan nama orang yang punya tanah di sebelah masjid. Padahal yang wakaf sebenarnya itu orang punya sawah. Jadi dalam rangka untuk menyiasati bawah untuk mempermudah. Karena nanti kalau nyeplit dulu biayanya besar dan prosesnya panjang. Saya kira itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita bisa tetap bersilaturahim, bisa rukun khususnya yang ada di wilayah kami. Akhirul kalam al-afu minkum bila istighfar dan lisan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang kami hormati para alim ulama, para kiai, para ustaz, sesepuh dan segenap unsur dari Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Wala haula wala quwwata illa billah. Saya singkat, saya bersama-sama bacaan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan dalam keadaan kita bersama sehingga pada saat ini kita dapat berwajah dalam rangka kegiatan MUI dan BNI di Kecamatan Karangboto. Mudah-mudahan
pertemuan kita pada sini tercatat sebagai amal soleh, amal rohim yang berkah manfaatnya. Mudah-mudahan kita selalu diberi sehat, rezeki yang kami informasikan bahwa untuk pengajian silaturahmi berikutnya, yaitu Jumat Wage bulan depan tanggal 11 Juli 2025 bertempat di Desa Menek. Mungkin kalau Tuhan ini kesehatan bisa ikuti pengajian yang akan datang. Bapak sekalian, Bapak yang dirahmati Allah SWT, kami semakin membawa acara jika ada kesalahan, ada kekurangan, ada khilafan, nyuwun atur sabtu kami nyuwun maaf bisa ada saya beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين